Kamu minggir. Bai Guanxing tiba-tiba menjadi galak dan membuang lengan bajunya seperti yang dia katakan. Meskipun dia adalah Taois yang sama, kekuatannya lebih baik dari Kong Wu. Dengan kata lain, Kong Wu masih terlalu lemah. Dalam sekejap, Bai Guanxing mendesak sang bintang, dan melihat bahwa langit yang penuh bintang di cakram itu tampak hidup, dan terang dan gelap berubah untuk sementara waktu. Secara bertahap, bintang-bintang bersinar, dan jika Qin Yichen dapat berdiri lebih tinggi, dia akan terkejut bahwa tren bintang-bintang di Stardial ini persis sama dengan distribusi banyak bintang di atas kepalanya. Di bintang, gunung dan sungai berubah, dan langit redup, tetapi sinar cahaya bintang secara bertahap berubah menjadi kapal dewa, di mana pedang dewa berdiri samar-samar. Dan di samping kapal dewa, bintang-bintang juga diubah menjadi Brahma Miles. Ini. Kong Wu baru saja bangun. Dia terpana oleh pemandangan di depannya, dan Bai Guanxing sudah melonjak dengan kekuatan pada saat itu, berubah menjadi kepala domba. Sayap ilahi seputih salju menyebar, dan tombol bintang sepertinya menutupi semuanya. Dalam sekejap, Qin Yichen hanya merasakan dunia bergetar, dan dia sendiri gemetar dengan dunia ini, dan bahkan, terkoyak. Apa ini? Mata Qin Yichen berkedip. Anda tahu, Fan Wanli menganggap Kong Wu sebagai sampah yang tidak berguna, dan di matanya, seorang raja tahu di daerah bintang Bai Guan, dia juga tidak melihatnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika Bai Guanxing bergerak, tampaknya langit yang penuh bintang akan digunakan untuk itu, dan Qin Yichen merasakan tekanan yang hebat. Qin Yichen tampaknya dikaitkan dengan bintang, dan bintang ada di tangan Bai Guanxing, membiarkannya bermain-main dengannya, dan gunung serta dataran runtuh dalam sekejap, seolah-olah terbentuk kembali. Qin Yichen tidak tahu kekuatan magis apa ini, tetapi tampaknya cahaya bintang siap untuk pergi, bimbang antara dia dan Fan Wanli. Melihat cahaya terang di alis Fan Wanli, mata Qin Yichen berkedip dan kapal perang Feng Qing menabraknya, lalu mengangkat busur lagi dan menyerbu ke arah langit. Ledakan. Brahma Miles terbang dengan ganas, tetapi sebelum menabrak tanah, dia menstabilkan sosoknya, memadatkan kekuatan penyelamat hidupnya, berubah menjadi cahaya ilahi dan dengan cepat melarikan diri. Feng Tianxing, beri aku. Namun, saat Fan Wanli menoleh, dia terkejut, dan di mata Tuhan, ada ketakutan. Saya melihat Qin Yichen berdiri di atas kapal perang Feng Qing. Kapal perang yang membentang di dunia ini tidak lagi dikejar, tetapi dia perlahan mengeluarkan tombak biru tua. Setelah itu, saya melihat lengan dan kapasitas sosok ramping itu. Tombak biru tua itu bergetar hebat, melemparkannya tiba-tiba dengan bunyi gedebuk. Meskipun senjata kekaisaran Bihai ada di tangan Qin Yichen, itu masih tidak sebanding dengan kekuatan ilahi Bikinghe pada saat itu. Bagaimanapun, dia tidak memiliki pengorbanan darah 100.000 dewa dan setan, tetapi dia juga menakutkan. Di langit, saya melihat cahaya biru tua berkedip, tetapi untuk Brahma Miles, dia melihat laut yang mengerikan membanjiri dia, tekanan laut yang mengerikan, kekuatan ilahi yang menelan segalanya, langsung menghancurkannya. Rusak. Senjata kekaisaran, senjata kekaisaran. Bai Guanxing, selamatkan aku. Selamatkan aku dengan cepat, tidak bisakah kau menghentikan senjata kekaisaran? Namun, sampai hati Fan Wanli tertusuk oleh tombak perang, dan tubuhnya seperti tenggelam dan hancur menjadi awan darah dan meledak. Kong Wu juga menghunus pisau pinggangnya dengan marah, dan menekannya ke leher Bai Guanxing. Anda berani mencoba Tuan Feng? Bai Guanxing tertegun di tempatnya, dan langit yang penuh bintang menghilang, kembali ke keheningan. Dan dia menoleh sedikit, menatap mata Kong Wu yang marah padanya, tidak bisa menahan tawa. Kamu menang. Kamu tidak akan membunuhku. Apa bedanya? Kamu. Wow. Sementara Kong Wu berteriak dengan marah, Qin Yichen melintas ke samping dan menatap klan muda Bais dengan penuh minat. Aku menang. Jadi kamu tidak takut mati? Bai Guanxing berubah menjadi seorang pemuda berambut putih lagi. Mata putih dan birunya berkedip, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, takut. Tentu saja saya takut. Kong Wu, kamu tahu aku milik klan Bais. Kamu memohon padaku, dan sudah kubilang, jika aku tidak mengambil gambar sekarang, Fan Wanli mungkin sudah kabur. Wajah Kong Wu cemberut, omong kosong. Tetapi untuk mengatakan bahwa pisau Bai dipotong karena pengungkapan Bai Guanxing, Kong Wu berada dalam suasana hati yang rumit. Tuan, apakah orang ini ingin membantu Anda sekarang? Atau apakah dia ingin membantu Fan Miles? Qin Yichen teringat semangat yang mencakup segalanya dari perubahan bintang-bintang barusan, dan tiba-tiba tersenyum. Saya pikir dia harus ingin membantu saya. Kong Wu terkejut, dan kemudian dia diam-diam senang. Tuan, tampaknya orang ini, tidak. Saudara Stargazer tidak akan menjadi musuh kita, hanya diintimidasi oleh para dewa dan setan. Saat mentransmisikan suara, Kong Wu hendak menyingkirkan pisaunya. Namun, seringai Qin Yichen tidak pernah berhenti. Mungkin juga siapa yang menang. Dia membantu siapa? Begitu dia mengatakan ini, Kong Wu tertegun. Tuan, apa maksud Anda? Qin Yichen memandang Bai Guanxing sejenak, dan tersenyum santai. Apakah saya benar? Keturunan klan Bais. Siapa yang menang?
Anda membantu siapa? Bai Guanxing juga terkejut, tapi tiba-tiba tersipu. Siapa yang menang dan membantu siapa yang salah? Qin Yichen tersenyum. Benarkah? Tapi ku dengar nenek moyangmu tahu semua ras, sangat bijak, dan menciptakan kecerdasan yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan siapa yang mereka bantu, siapa yang menang. Jika menyangkut Anda, siapapun yang menang, siapa yang Anda bantu? Qin Yichen tiba-tiba tertawa ketika kata-kata itu selesai. Ejekan dari ejekan ini membuat Bai Guanxing terlihat malu dan marah, dan tampaknya lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Feng Tianxing, kamu menang. Kamu punya tinju besar. Dan semua yang kamu katakan benar. Lalu yang kamu bicarakan, mengapa aku harus menjaga hidupmu? Pertahankan aku berguna. Bai Guanxing dengan bangga mengangkat kepalanya lagi. Bahkan Brahma Miles ingin menahan saya. Jika Anda ingin membunuh Anda, saya tidak dapat melakukannya tanpa saya. Dengan saya dapat membantu Anda. Seperti katamu, siapapun yang kubantu akan menang. Qin Yichen tersenyum. Siapa yang tahu jika Anda bertemu dengan ahli waris Kaisar Surgawi lagi, apakah Anda akan menusuk saya dari belakang? Bai Guanxing tidak berkata apa-apa, tetapi Kong Wu sedikit enggan, dan berbisik pelan. Tuan, meskipun dia berdiri di sisi Brahma Miles sekarang, dia terus berkata bahwa dia ingin melindungiku dari kematian. Saya pikir dia peduli dengan persaudaraan, tapi dia tidak tahu identitas suaminya, jadi dia sangat bermusuhan. Jika Anda tahu bahwa suami Anda dan saya memiliki ras yang sama, Brother Stargazer pasti akan melepaskan prasangka Anda. Melihat tatapan penuh harapan Kong Wu, Qin Yichen tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia tidak mau. Klan Bais dulunya adalah salah satu dari 10 dewa besar. Kakak laki-laki dan Tao Long dan Feng, ketiga keturunan mereka saling mengenali, yang juga merupakan kegembiraan besar bagi Qin Yichen. Tapi, Kong Wu, kamu masih muda. Pernahkah kamu mencoba? Perasaan terkoyak oleh cakar naga? Kong Wu bergetar, dadanya terkoyak oleh cakar naga. Tuan, ini. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Hal yang paling merepotkan adalah dia tidak bisa menghubungi Jiang Buyong, Tusan Miao Xuan dan sesepuh lainnya, dan tidak ada cara untuk menentukan identitas Bai Guanxing. Dan identitas tubuh bawaannya sekarang adalah rahasia terbesar. Setelah dia ditikam, apalagi para dewa dan iblis, saya khawatir Kaisar Qi akan menjadi orang pertama yang melarangnya.